Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muknishar Alia Muzakir dengan NIM 45223003 dari jurusan Administrasi Niaga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Bank Syariah. Sebelum saya masuk ke inti materi, terlebih dahulu saya akan membacakan pokok-pokok pembahasan materi tersebut. Yang pertama adalah definisi bank syariah, yang kedua fungsi dan tujuan bank syariah, yang ketiga kelebihan dan kekurangan bank syariah, yang keempat produk dan jasa bank syariah, dan yang terakhir adalah tantangan dan isu bank syariah. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa kamu tahu apa definisi dari bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas atau analogi hukum. Bank ini tidak menggunakan sistem bunga atau riba yang dilarang dalam Islam, melainkan menjalankan kegiatan dengan menggunakan akad-akad sesuai syariat dengan seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, murabah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, dan akad-akad lainnya sesuai dengan hukum Islam. Seluruh produk dan aktivitas bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta menghindari praktik-praktik yang mengandung gharar atau ketidakpastian dan maisir atau judi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua adalah fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah dapat kita lihat pada gambar tersebut. Fungsi bank syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa lainnya, dan fungsi sosial. Penghimpunan dana. Fungsi ini berkaitan dengan upaya bank syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat menggunakan dua metode utama, yaitu titipan atau wadiah, yaitu dana disimpan oleh nasabah ke bank dengan akad titipan. Kemudian metode yang kedua adalah bagi hasil atau muharabah, yaitu dana ditempatkan oleh nasabah dalam bentuk investasi. Fungsi yang kedua adalah penyaluran dana. Penyaluran dana adalah dana yang telah dihimpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan beberapa akad. Akadnya yaitu bagi hasil, muharabah atau musyarakah, jual beli atau muharabah, sewa beli atau ijarah, hutang atau qard. Terus fungsi yang kedua adalah jasa. Bank syariah juga menawarkan layanan jasa yang mendukung aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Seperti penjamin atau kafala, bank menjamin pihak ketiga atas kewajiban atau tanggung jawab nasabah. Contohnya dalam proyek bank menjamin pelaksana kontrak kerja. Yang kedua adalah mewakili atau wakalah. Bank bertindak sebagai wakil nasabah dalam menjalankan suatu tugas atau transaksi seperti membayar tagihan, menukar valuta asing, atau mengurus surat berharga. Yang terakhir yaitu fungsi sosial, yaitu menunjukkan peran bank syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengelolaan dana sosial seperti SIS atau zakat infak sedekah, yaitu bank membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah dari masyarakat kepada yang berhak menerimanya sesuai prinsip keadilan dan pemerataan. Yang terakhir yaitu qardul hasan, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa bunga kepada pihak yang membutuhkan. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk membantu meringankan beban masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari bank syariah. Terdapat 5,
yaitu pertama mewujudkan sistem keuangan yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Yang kedua adalah menghindari praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Yang ketiga adalah mendorong pemerataan kesejahteraan dan membantu pertumbuhan ekonomi umat, yaitu bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan usaha kecil, mikro dan menengah, serta pengolahan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah. Yang keempat adalah membiayai sektor-sektor usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Bank syariah hanya membiayai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti usaha makanan halal, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Yang terakhir adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan transparan, bank syariah bertujuan menjadi alternatif terpercaya bagi masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi secara halal. Hal ini juga membantu kepercayaan masyarakat bahwa sistem perbankan bisa dijalankan dengan nilai-nilai agama. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari bank syariah. Saya beralih ke kelebihan bank syariah terlebih dahulu. Kelebihan bank syariah ada 5. Yang pertama adalah sesuai dengan prinsip Islam atau bebas riba. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga atau riba dalam transaksi keuangannya. Yang kedua adalah mendorong keadilan dan kemitraan, yaitu hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan, bukan hanya pemberi pinjaman dan peminjam. Kemudian yang ketiga adalah investasi pada usaha halal dan produktif. Bank syariah hanya membiayai usaha yang halal sesuai syariat dan yang produktif. Yang keempat adalah diawasi dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua kegiatan operasional dan produk sesuai dengan prinsip syariah, prinsip-prinsip syariah Islam. Yang terakhir yaitu lebih etis dan transparan. Semua akad dan transaksi di bank syariah dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan. Kemudian kekurangan bank syariah. Kekurangan bank syariah ada 4, yaitu produk keuangan masih terbatas dibanding bank konvensional, yaitu bank syariah belum memiliki variasi produk selengkap bank konvensional, terutama dalam hal investasi dan instrumen derivatif. Hal ini bisa membuat pilihan nasabah lebih terbatas. Kemudian juga proses akad dan administrasi kadang lebih kompleks, yaitu karena harus sesuai prinsip syariah, setiap transaksi harus melalui proses akad yang jelas dan detail. Yang ketiga, yaitu pasar dan edukasi masih berkembang, belum sepopuler bank konvensional. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara kerja bank syariah. Kurangnya edukasi menyebabkan minat dan pemahaman terhadap produk syariah masih kalah dibanding perbankan konvensional. Yang terakhir yaitu kekurangannya yaitu resiko bisnis bisa lebih tinggi karena sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, bank ikut menanggung resiko usaha nasabah. Jika usaha mengalami kerugian, bank juga bisa tidak mendapat hasil. Ini berbeda dengan sistem bunga tetap di bank konvensional yang lebih pasti, sehingga resiko bisnis di bank syariah bisa lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu produk dan jasa perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa lainnya.
Produk dan jasa perbankan syariah yang pertama yaitu penghimpunan dana. Contohnya seperti wadiyah. Wadiyah berasal dari bahasa Arab yaitu wadiyahatun yang berarti titipan. Dalam konteks perbankan syariah, wadiyah adalah akad penitipan suatu barang atau dana dari nasabah ke bank yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika diminta. Wadiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu wadiyah yadat al-amanah dan wadiyah yad ad-damanah. Dalam gambar tersebut terdapat mekanisme kerja wadiyah yad al-amanah dan mekanisme kerja wadiyah yad ad-damanah. Wadiyah yad amanah adalah bentuk titipan murni di mana bank hanya menjaga dana dan barang yang tidak boleh memanfaatkannya untuk kegiatan lain. Mekanisme kerja dari wadiyah yad al-amanah yang pertama yaitu nasabah menitipkan dana atau barang kepada bank. Terus bank hanya menyimpan dana tersebut dan tidak menggunakannya. Kemudian nasabah mengambil titipan kapan saja. Kemudian yang keempat itu bank boleh mengenakan biaya administrasi untuk jasa penitipan. Dan yang bagian 5 itu bank tidak memberikan imbalan atau keuntungan kepada nasabah. Kemudian mekanisme kerja wadiyah yad ad-damanah dapat diartikan bahwa wadiyah yad ad-damanah adalah titipan dengan jaminan pengembalian di mana bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan dengan syarat bank harus menjamin dana tersebut dapat dikembalikan kapanpun nasabah memintanya. Dalam gambar tersebut terdapat mekanisme. Yang pertama itu nasabah menyetorkan dana ke bank, kemudian bank dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan pembiayaan atau investasi yang halal. Dari hasil penggunaan dana itu, bank memperoleh keuntungan, kemudian bank boleh memberikan bonus sukarela kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, namun tidak boleh dijanjikan di awal akad. Kemudian yang terakhir itu nasabah bisa menarik dananya kapan saja. Baik, contoh produk dan jasa perbankan syariah yang dari penghimpunan dana yaitu yang kedua yaitu muharabah. Muharabah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu syahibul mal atau pemilik modal dan muharib yaitu pengelola modal atau bank. Dalam muharabah ini terdapat dua, yaitu muharabah mutlaqah yaitu tanpa syarat dan muharabah muqayyadah. Muharabah mutlaqah ini merupakan akad muharabah di mana pemilik dana atau syahibul mal memberikan kebebasan penuh kepada pihak pengelola dana, misalnya bank, untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan tertentu. Kemudian muharabah muqayyadah dengan syarat yaitu akad muharabah di mana pemilik dana memberikan syarat atau batasan tertentu kepada pengelola dana atau bank dalam mengelola investasinya. Dalam skema tersebut kita dapat pahami bahwa di mana pemilik dana ini memberikan sejumlah dana kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu usaha yang halal dan produktif dengan bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Nah, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama tidak ada kelalaian atau kecurangan dari pengelola dana. Kemudian produk dan jasa perbankan syariah yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana ini contohnya ada dua, yaitu bai'al al-murabahah dan bai'al as-salam. Bai'al al-murabahah adalah jual beli barang dengan harga ditambah dengan margin keuntungan. Maksudnya yaitu akad jual beli antara bank syariah dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan
nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam gambar tersebut kita dapat pahami prosesnya, yaitu yang pertama itu nasabah dan bank berdiskusi mengenai barang yang ingin dibeli serta syarat-syarat dan margin keuntungan. Kemudian setelah sepakat dibuat akad jual beli antara bank dan nasabah. Terus bank membeli barang dari produsen sesuai permintaan nasabah. Selanjutnya produsen mengirimkan barang ke nasabah atau ke bank sesuai kesepakatan. Dan selanjutnya nasabah menerima barang dan dokumen terkait. Dan yang terakhir adalah nasabah membayar kepada bank sesuai skema pembayaran yang telah disepakati, cicilan maupun tunai. Kemudian contoh yang kedua yaitu bayar al-salam, yaitu jual beli dengan bayar dulu, barang dikirim kemudian. Dapat diartikan bahwa sebuah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal secara tunai oleh bank, sementara barang dikirim kemudian oleh penjual atau produsen. Dalam gambar tersebut dapat kita pahami prosesnya, yaitu nasabah mengajukan permintaan ke bank untuk membeli barang tertentu dan menyetorkan dana secara tunai. Kemudian bank melakukan pemesanan barang ke produsen penjual. Kemudian produsen mengirimkan dokumen yang dibutuhkan ke bank. Selanjutnya barang dikirim ke nasabah sesuai kesepakatan. Dan bank melakukan pembayaran kepada produsen, dan akhirnya ada negosiasi antara nasabah dan produsen terkait spesifikasi barang yang dimana kadang terjadi sebelum pengiriman. Kemudian produk dan jasa perbankan syariah yang ketiga yaitu jasa, di mana contohnya seperti al-hawalah atau pengalihan utang dan al-kafalah yaitu peminjaman utang, di mana dapat kita artikan yang pertama yaitu al-hawalah. Al-hawalah ini adalah akad pemindahan utang dari seseorang atau nasabah kepada pihak lain atau investor, yang dimana dapat kita artikan bahwa hawalah ini adalah pengalihan. Dalam gambar tersebut dapat kita pahami prosesnya, yaitu dimana yang pertama itu nasabah punya utang ke pihak tertentu dan nasabah mengalihkan kewajibannya kepada investor. Nah, bank berperan sebagai perantara dan pengelola administrasi seperti koleksi, pembayaran dan pengaturan kontrak. Kemudian nasabah dan investor ini menyepakati kontrak dan membayar biaya jasa ke bank. Setelah itu, utang nasabah menjadi tanggungan dari investor. Kemudian contoh yang kedua adalah al-kafalah. Al-kafalah ini adalah akad penjaminan di mana bank menjamin bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya, yang dapat diartikan bahwa kafalah ini adalah menanggung atau menjamin. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat prosesnya, yaitu di mana yang pertama itu nasabah memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, kemudian nasabah meminta bank untuk menjadi penjamin, kemudian bank menjamin kewajiban tersebut di hadapan pihak ketiga. Nah, jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, maka bank yang membayar lebih dahulu. Setelah itu, bank menagih kembali kepada nasabah dan nasabah membayar biaya jasa penjaminan. Baik, pokok pembahasan materi yang terakhir yaitu tantangan dan isu bank syariah. Tantangan dan isu bank syariah ini ada 6, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat, yaitu banyak orang masih belum paham benar tentang prinsip dan mekanisme bank syariah, sehingga kepercayaan dan minat nasabah menjadi terbatas. Kemudian regulasi dan
infrastruktur. Bank syariah terkadang masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya mendukung dan infrastruktur teknologi yang harus terus diperbarui. Kemudian juga persaingan dengan bank konvensional dan juga sumber daya manusia yang dimana keterbatasan tenaga ahli yang benar-benar memahami prinsip syariah sekaligus aspek perbankan modern yang menjadi tantangan besar. Kemudian juga inovasi produk yang dimana bank syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif agar bisa menarik lebih banyak nasabah dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Dan yang terakhir yaitu isu transparansi dan kepercayaan agar nasabah yakin bahwa syariah harus menjaga transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan akad sesuai syariat. Baik, sebelum saya menutup pembahasan materi saya ingin memberikan sebuah kutipan. Kutipan ini berasal dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Al-Shiddiq radhiyallahu an, berkata bahwa tidak ada kebaikan dalam harta kecuali harta itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Sekian penjelasan materi tentang bank syariah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.